Hai, nama saya Rizal Samhairon dan saya akan menjelaskan tentang teori revolusi Mesir fenomena Arab Spring. Materi pertama, teori modernisasi Arab Spring. Penjelasan dari fenomena demokratisasi Arab Spring memiliki dua aliran modernisasi. Aliran pertama mengasumsikan bahwa peningkatan kondisi ekonomi sosial membuat masyarakat dari suatu negara otoriter terlalu kompleks untuk ditangani oleh pemerintahan otoriter itu sendiri. Negara dengan pendapatan yang tinggi akan menjadi demokratis dikarenakan tingkat literasi yang semakin tinggi, urbanisasi kelas menengah semakin tinggi, media massa, dan sektor agrikultur berkembang akan meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat. Aliran kedua adalah teori transisi yang menyatakan bahwa terjadinya reformasi elit menjadi demokrasi dikarenakan tekanan dari masyarakat sipil membuat para elit untuk beraliansi kepada oposisi yang moderat untuk meminimalisir pengaruh dari aliran radikal yang memungkinkan terjadinya revolusi penuh dengan kekerasan. Teori modernisasi maka menawarkan alat analisa untuk mengerti kekuatan dalam tingkat masyarakat sipil dan kepemimpinan yang mendorong terjadinya demokratisasi. Arab Spring terjadi dikarenakan modernisasi masyarakat ke titik di mana pemerintahan otoriter tidak dapat mengontrol lagi. Teori modernisasi juga memberikan asumsi teoritis di mana dalam kondisi tertentu transisi yang damai dapat terjadi. Selanjutnya materi kedua, unchecked power. Seperti pemerintahan otoriter pada umumnya, kekurangan dari pemerintahan Mubarak adalah kekurangnya lembaga yang mengecek kekuatan rezim. Banyaknya timbul budaya KKN di dalam rezim merupakan kesalahan fatal. Presiden Mubarak mengangkat putranya Gamal Mubarak sebagai sekretaris umum partai NDP pada tahun 2000. Gamal Mubarak beraliansi dengan Habib Al-Adwi, Menteri Dalam Negeri Mesir yang memberikan kekuatan yang sangat besar terhadap kepolisian. Saat El-Din Ibrahim, pemimpin intelektual Arab, mengkritik rezim atas bahayanya praktek nepotisme ini, dia dipenjarakan pada tahun 2000 sampai 2003. Gamal Mubarak terkenal atas program liberalisasi ekonominya yang membantunya membentuk aliansi baru dengan komunitas pembisnis. Liberalisasi ekonomi yang dilakukan oleh Gamal Mubarak memberikan hampir tidak ada hambatan atau regulasi terhadap hak buruh. Sangat tidak mengherankan kebijakan ini yang malah memperbesar masalah korupsi yang sudah menjamur di negara ini. Anggota pemerintahan mendominasi komunitas bisnis dan mendapatkan keuntungan besar melalui liberalisasi ekonomi. Rezim tanpa ada kepentingan untuk memperbesar kepentingan para pengusaha kecil. Materi selanjutnya, bibit-bibit revolusi. Gerakan Kifayah merupakan gerakan yang diikuti oleh kelompok Islamis, liberal, dan komunis yang berisi generasi-generasi muda. Aktivitas mereka kebanyakan berada di sosial media seperti Facebook dan Twitter. Mereka memproses kondisi sosial dan kebijakan liberalisasi ekonomi pemerintah yang mengasingkan kelas bawah menengah. Muhammad Adel, pemimpin gerakan 6 April, menyatakan bahwa sejak tahun 2009 mereka membuat gerakan demonstrasi yang sebesar 300 orang. Keadaan semakin memburuk ketika Khalid Said, seorang warga sipil yang merekam informan polisi di Alexandria, ketika informan itu sendiri sedang mendistribusikan narkoba, ditangkap oleh polisi dan disiksa mati pada bulan Juni 2010. Jutaan generasi muda Mesir mengikuti halaman Facebook We Are All Khalid Said sebagai protes atas rezim. Kondisi ini diperparah dengan insiden bom gereja Alexandria yang diduga merupakan tindakan Menteri Dalam Negeri dan kelompok Salafi. Materi keempat, revolusi. Setelah kematian Khalid Said yang tragis, para aktivis muda memutuskan untuk melakukan revolusi pada tanggal 25 Januari. Sekitar 60.000 orang berkumpul di Tahrir Square. Pada saat menjelang revolusi, 93% dari website internet di Mesir diblokade. Presiden Mubarak yang meremehkan gerakan ini dan kurangnya pengertian antara pihak demonstran dan rezim akhirnya membuat demonstrasi ini sebagai peristiwa pertumpahan darah. Sebanyak 2 juta orang berkumpul di Tahrir Square sampai pada tanggal 11 Februari 2011. Untuk meredakan demonstrasi, rezim melakukan beberapa tindakan seperti menunjuk Umar Sulaiman sebagai wakil presiden untuk menjawab keinginan demonstran tidak menyetujui Gamal Mubarak sebagai presiden selanjutnya.
Meskipun dengan tanggapan ini, serangan di Tahrir Square tidak bisa. Serangan yang berlangsung selama 2 hari ini dari tanggal 2 sampai 3 Februari menewaskan 11 orang dan korban luka sebanyak 2.000 orang. Alasan mengapa demonstrasi belum reda bahkan ketika Mubarak mengumumkan pidatonya adalah karena para pendukung Mubarak menyusup di demonstrasi dan menyerang para demonstran, membuat para demonstran lebih radikal. Meskipun gerakan revolusi tidak memiliki pemimpin, rezim Mubarak tetap ingin melakukan negosiasi kepada perwakilan demonstran. Abdul Rahman Yusuf, anggota gerakan generasi muda yang berada di Tahrir Square dari hari pertama yang merupakan anggota National Association for Change, ditunjuk sebagai perwakilan. Yusuf dan 2 orang lainnya bertemu dengan Perdana Menteri pada tanggal 3 Februari. Pesan mereka jelas, Mubarak harus mengundurkan diri. Pada tanggal 11 Februari, Wakil Presiden Umar Sulaiman mengumumkan pengunduran diri Presiden Mubarak dan memberikan kepemimpinan kepada Dewan Tertinggi Keamanan Mesir, mengakhiri revolusi berdarah ini. Terima kasih telah menonton. Special thanks to Safik Gabra dan Larbi Sadiki yang memberikan referensinya. Routledge Handbook of Arab Spring. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Dadah. Selamat tinggal.